Oke. Baik, kembali bersama kami di 811. Sekarang kita akan masuk ke segmen dialog. Kita akan hadirkan dulu informasi pengantar berikut ini, di mana Wapres Yusuf Kala meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pemutaran kaset pengajian di masjid sebelum waktu sholat. Ya, ini tujuannya agar umat Islam memiliki panduan dan juga rujukan yang lebih baik dalam beribadah. Dan permintaan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemutaran kaset rekaman mengaji di masjid-masjid jangan sampai mengganggu kenyamanan dan istirahat warga sekitarnya. Menurut JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia, selama ini kaset rekaman mengaji diputar terlalu lama dari jarak waktu kumandang azan. Kala menjelaskan Dewan Masjid saat ini tengah merumuskan langkah agar pemutaran kaset pengajian melalui pengeras suara di masjid dapat ditertibkan. Menurut Kala, penertiban bukan berarti melarang ada pengajian di masjid. Aturan penggunaan pengeras suara masjid sebenarnya sudah diatur melalui instruksi Dirjen Bimas Kementerian Agama nomor 101/1978 tentang tuntunan pengeras suara masjid, langgar, dan musola. Salah satu poinnya adalah tidak boleh terlalu meninggikan suara doa, zikir, dan sholat. Karena pelanggaran itu bukan menimbulkan simpati, melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya. Untuk itu, Wapres Yusuf Kala meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pemutaran kaset pengajian di masjid sebelum waktu sholat. Menurut Kala, fatwa tersebut perlu untuk menjadi panduan dan rujukan umat Islam agar lebih baik dalam menjalankan ibadah. Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Din Syamsuddin akan mengkaji permintaan Kala. Saya sepakat dengan usul Pak Menteri Pak Wakil Presiden, jangan terlalu lama. Seperti 1 jam sebelum sebelum waktu sholat ya, sudah diperdengarkan gitu. Iya. Ya. Tapi pahalanya bukan untuk orang Jepang kan ya Pak? Pahala bagi yang mendengarkannya. Bagi yang mendengarkannya, iya. Baik. Bagi yang mendengarkannya, kalau kaset atau CD itu dibuat oleh seorang muslim dengan niat baik, ya dia berpahala juga gitu. Amin. Jadi tidak bisa dilihat secara hitam putih, mana yang lebih bawa manfaat dan mudarat. Mungkin di desa-desa semua penduduk desa menginginkan kalau gitu setel aja 1 jam karena itulah yang mendatangkan ketentraman, tentu baik kan. Mungkin kalau di Jakarta ada yang berkeberatan gitu. Dalam berbagai kesempatan, khususnya kegiatan keagamaan di berbagai daerah, JK selalu mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama, termasuk upaya agar masjid-masjid menjadi lebih baik dan tertib dalam melaksanakan kegiatannya. Tim Liputan, Metro TV. Baik, aturan mengenai pengeras suara masjid itu yang akan kita bahas dalam segmen dialog kita hari ini. Sudah ada 2 narasumber yang hadir bersama kami. Yang pertama ada Bapak Slamet Effendi Yusuf, Ketua PBNU, salah satu Ketua MUI juga, dan juga ada Bapak Khaidir Bamualim, pengamat sosial keagamaan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Bapak. Assalamualaikum. Mungkin saya mau ke Pak Khaidir terlebih dahulu. Pak Khaidir melihat pernyataan Pak JK Yusuf Kala terkait dengan pengeras suara masjid ini. Pernyataan keluar dari seorang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Apa yang kira-kira menyebabkan ini bisa Pak JK menyatakan seperti itu? Apakah memang ada banyaknya laporan-laporan yang datang atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan Pak JK yang tahu kenapa melakukan statement seperti itu. Tapi saya menduga memang mungkin ada banyak laporan-laporan atau saran-saran kepada Pak JK. Dan Pak JK sendiri kan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia kan punya otoritas ya untuk melihat sejauh mana penggunaan pengeras suara ini sesuai dengan fungsi-fungsi ibadahnya. Itu kan yang paling penting saya kira. Jadi menurut saya perlu juga dicermati statement Pak JK itu, walaupun kita harus lihat bahwa penggunaan pengeras suara khususnya ngaji sebelum azan ya kan, atau juga tarhiman itu kan di setiap tempat, setiap daerah itu secara kultur itu kan beda-beda. Tapi perlu tidak Pak untuk membuat aturan tersendiri pengeras suara ini, khususnya kalau tadi dikatakan Pak JK adalah kaset rekaman, jadi bukan tidak perlu ada aturan. Ini biar menjadi PR umat Islam sendiri. Umat Islam tidak mau diatur-atur kayak begitu. Jadi kalau mereka merasa ditekan itu nggak bagus. Biar saya kira orang Islam tahu. Atau secara internal kita juga kan
kadang-kadang merasa ini pengeras suara ini digunakan secara tidak proporsional. Ini bagusnya diatur ya kan. Tapi biar umat Islam yang berbicara satu sama lain, pimpinannya, ulamanya, ustadz-ustadznya. Tapi kalau Pak JK menyampaikan seperti itu himbauannya, sekira ada bagusnya juga kalau kita melihat seberapa jauh sih penggunaan pengeras suara secara kurang proporsional dan bagaimana mengaturnya sehingga tujuan-tujuan ibadah itu sampai ya kan, tapi tidak mengganggu orang lain karena masjid itu kan fungsi utamanya dakwah. Dakwah itu harus dilakukan secara persuasif. Ya kan, kalau ada pihak yang merasa umpamanya terganggu ya dengan penggunaan pengeras suara, itu harus dilihat. Karena kita ingin berdakwah dan mengajak orang untuk beriman kan, untuk beragama dengan baik. Tapi ini kan bukan persoalan sederhana ya. Ini persoalan menyangkut aspek kultural yang udah diterima, diakui dan banyak orang yang menikmati itu pagi-pagi mendengar ngaji, tarhim. Banyak sekali masyarakat yang suka dengan itu. Jadi harus dilihat secara hati-hati. Kalau Pak Slamet sendiri bagaimana Pak Slamet melihat adanya tiba-tiba muncul mengenai pengaturan untuk pengeras suara masjid, khususnya yang dipersoalkan sebenarnya adalah kaset rekaman ini gitu, karena dianggap kalau mau beribadah, mau mendapat pahala jangan kaset rekaman, langsung saja orangnya yang mengaji seperti itu juga kan. Saya senang dengan Pak Haidir itu yang menyebut kata proporsional. Jadi kata proporsional itu menjadi sangat penting untuk melihat masalah ini. Pertama adalah kaitannya mic dengan penyiaran dari suatu bacaan atau satu dakwah. Kemudian yang kedua adalah soal yang berkaitan dengan volume daripada suara yang keluar dari mic itu. Yang ketiga adalah masyarakatnya sendiri. Masyarakat seperti apa? Mic itu ada, masjid yang bersatu-satuan itu ada. Pertama yang harus kita lihat adalah Indonesia itu masyarakat yang seperti apa. Indonesia itu adalah masyarakat yang memang merupakan masyarakat di mana penduduknya 87% adalah umat Islam. Dan umat Islam sekarang memiliki kemampuan membangun masjid, kemudian membuat perlengkapan-perlengkapan yang misalnya untuk mengeraskan suara. Ketika saya kecil di kampung saya, sebelum ada pengeras suara, seorang muadzin itu pergi ke tempat yang lebih tinggi. Di masjid itu ada seorang yang mengucapkan membangunkan sahur dengan tarhim itu bahkan naik pohon, lalu memegang seng ya yang dibentuk begini ini di mulut yang sedemikian rupa. Artinya ada keperluan masyarakat untuk mendengar hal-hal yang berkaitan dengan panggilan semacam itu. Dan juga ada keperluan masyarakat, yang ini masyarakat agama, untuk membangun syiar kepada masyarakat. Nah masalahnya sekarang, masyarakat itu juga sedang mengalami perubahan, termasuk masyarakat yang lebih plural, bineka dan sebagainya. Nah dalam konteks itu, disitulah mungkin perlu pengaturan. Perlu diketahui bahwa suara keluar dari rumah ibadah itu bukan monopoli suara dari lingkungan umat Islam. Kalau Anda di Minahasa, di desa di Minahasa, Anda akan menemukan gereja-gereja yang sangat dekat. Semua pakai toa. Karena sekte di dalam teman-teman Protestan kan banyak banget. Di Indonesia kalau nggak salah lebih dari 300 sekte ya. Itu mereka saling keras-kerasan gitu. Nah tapi beginilah, ucapan Pak Kala ini harus kita tanggapi dengan cara tidak menyamaratakan. Katakanlah misalnya suara itu dianggap gangguan atau tidak. Ada yang kalau mendengar suara begitu itu merasa kenikmatannya luar biasa. Ada yang merasa terganggu. Itu adalah soal tradisi dia dalam kehidupan. Kalau tradisinya sudah biasa mendengar suara-suara seperti itu, nikmat saja. Kayak saya misalnya kalau pas hidup di kampung, kalau jam 2:30 pagi
anak-anak itu ribut, anak-anak santri itu ribut, saya nikmat sekali tuh. Mereka saling bertengkar, merebut air, setelah itu rame-rame dulu ke masjid, lalu di masjid lalu berpuji-pujian itu. Baik. Tadi kan Bapak Pak Slamet mengatakan ada yang menganggap itu memang indah, mungkin ada juga yang terganggu. Tetapi pengaturannya seperti apa supaya yang kita sama-sama enak dan bisa saling toleransi juga nih. Tidak bukan berarti tidak boleh ada pengeras suara, tetapi bagaimana juga kita bisa menyelaraskan itu. Nanti kita akan membahasnya seperti apa kira-kira yang baiknya seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di 811.